Internetnya error, pelan-pelan aja mbak. Mungkin seperti aku tadi. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa lihat rekaman. Aku ulang ya. The girl who is wearing glasses Wah Kak Dika nih ngeledekin Mbak Cici tuh. Jadi nangis dia. Aku tulis di sini aja biar kelihatan semuanya ya. Aku lengkapin kalimatnya nih. Nah, kalimatnya adalah the girl who is wearing glasses is my neighbor. Bisa aja. Nah, ini berarti dia fungsinya sebagai penjelas dari subjek. Betul sekali Mbak Inggi. Nah, subjeknya ini apa? Berbentuk apa? Apakah dia place, time, person, or things? Ayo, yang ini. Person, betul sekali Mbak Cicih dan Mbak Sari. Ya, person atau people sama saja. Kalau person berarti satu, kalau misalkan people berarti dia lebih dari satu, ya. Nah, kemudian sekarang yang jadi referensi yang mana? Referensi yang mana coba? Acuannya yang mana? Who, betul sekali. Nah, berarti Mbak Sari sekarang sudah lebih paham ya? Kalau wearing glasses itu is wearing glasses itu termasuknya apa tuh? Coba kata kerja atau verb. Betul sekali Mbak Inggi. Nah, sekarang sudah lebih jelas ya. Yang kedua, kalau sudah jelas kita yang ketiga nih, yang tentang apa coba nih? Tadi kita lihat baca bareng-bareng. Inclause. Modulnya dibakar terus diminum jadi kopi. Wah, serem. Coba nih, yang inclause ya. Kemarin ada dalam modul ada 4 situasi di mana kita bisa mempergunakan present participle atau inclause. Itu mah apal juga belum udah sakit perut kalau kayak gitu semua. Nih, oke, sekarang kita siap untuk yang ketiga. Mulai untuk penjelasan yang ketiga lagi. Oke? Cici ngadu. Oke, nah sekarang yang pertama. Jika ada 2 kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan, ya kan? Kemudian yang kedua, jika satu kegiatan dilakukan ketika kegiatan yang lain sedang berlangsung. Yang ketiga, ketika kegiatan menjelaskan efek dari kegiatan sebelumnya atau sebab akibat. Explain the reason, oke? Yang keempat, to state a permanent activity or describe a characteristic. Untuk mendeskripsikan kegiatan atau action secara permanen atau menggambarkan karakteristik dari suatu benda atau suatu subjek or objek, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita yang ke pertama. To permanen itu berulang. Iya, misalkan dia kerjaannya sebagai pengawas, berarti kan dia
overlooking the employee, ya kan? Seperti itu. Bisa dia, kalau misalkan dia mendeskripsikan karakteristik, dia nggak perlu permanen ya. Bukan salah terus, masih proses belajar. Nanti kan kalau habis salah kita benar, kalau misalkan sering latihan ya. Senin ini aku koreksi deh semuanya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah, hari Selasanya aku kirim balik ke email masing-masing. Oke, yang satu siapa yang bisa ngasih contoh nih? Siapa yang bisa ngasih contoh yang pertama? Iya, kalimat in clause tapi menggambarkan dua kegiatan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Ini bisa dua-duanya. Oh, Mbak Turyati silahkan. Aku akses ya pennya ya, jadi bisa tulis di whiteboard sekaligus di sini. Sebentar, aku tulis di sini. Silahkan Mbak Turyati, sudah tahu gimana cara menggunakan whiteboardnya? Ini tinggal diklik, ada icon yang nomor 4 pada bagian kiri. Di bawah ada tulisannya file. Nah, oke, Mbak Sari benar sekali. My father watching TV while reading. Aku tambahin ya. Misalkan my father watching TV while reading the subtitle. Misalkan TV-nya bahasa Jepang, terus ada subtitle di bawahnya. Itu juga kan dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Atau reading newspaper, misalkan sambil dengerin watching TV, lihat-lihat gambarnya, terus sambil buka-buka apa koran biasanya kan ya, kayak gitu. Kebiasaan orang Cina. Siapa yang gak aktif? Nah, Mbak Kak Dika bisa juga kayak gini. Langsung kalimatnya yang simple bisa nih. I heard someone's singing. Jadi aku mendengar seseorang sedang bernyanyi. Ini juga bisa. I heard someone singing. Waduh, ini pencemaran nama baik nih. Wah Kak Dika hati-hati nanti dituntut sama Mbak Sari loh. Pencemaran nama buruk bukan nama baik lagi.
Kalau sebab akibat mah seperti ini. Misalkan karena lagi sedih, tiba-tiba dia nangis. Feeling sad, she cried. Seperti itu. Nah, karena dia sedang sedih, dia menangis. Nah, sekarang yang sudah banyak yang ngasih contoh nomor pertama ya. Sekarang yang kedua nih. Wah, kenapa ini ngomongin telinga? Tiba-tiba. Oh, ternyata maksudnya itu reasonnya karena dia punya telinga gitu. Jadi akhirnya dia bisa dengar. Gitu maksudnya Mbak Inggi. Wah, ternyata Mbak Inggi imajinasinya luas sekali. Joke, yeah, I know it's joke. Coba. Nah, sekarang yang kedua. One action happens during another action. Berarti sering baca novel ya. Kalau imaginer tuh biasanya kayak gitu. Iya banget. Waduh, ternyata. Nah, itu bisa yang dijadikan sebab akibat, tapi nanti. Sekarang yang kedua dulu nih. One action happen during another action. Jadi satu kegiatan terjadi ketika kegiatan yang lain sedang berlangsung. Kalau punya Mbak Cici ini masih masuk yang pertama. I'm sitting in a library having a lecture. Having a lecture itu yang pertama. Dua kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu. Kalau yang ini, kegiatan yang ini sudah terjadi tapi yang lain masih berlangsung. Misalkan ya, I cut my finger chopping the carrots. The door rang